Khotbah Minggu hari ke-96, 6 April tahun 2025. Injil Lukas pasal 7 ayat 41 banding 50. Perikop, Yesus di rumah Simon. Minggu ini di hari yang ke-96, tanggal 6 April 2025 adalah diambil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai dengan 50. Dengan perikop Yesus di rumah Simon dan dosamu telah diampuni. Sebagai nats pada minggu ini ayat 41 sampai dengan 50 adalah sebagai berikut. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 dinar. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling pada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada hentinya mencium kakiku. Engkau tidak menunjuki kepala kepadaku dengan minyak, tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kepalaku. Dia meminyaki kakiku dan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosamu yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini, khotbah minggu ini. Dan sebelum kita masuk dalam khotbah, kita tetap mengacu pada topik bulan April. Apakah ada kaitannya dengan khotbah hari ini? Topik pada bulan April yaitu menghayati pengampunan dosa dan kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Inilah topik kita. Dan ini adalah dijabarkan dalam Roma pasal 6 ayat 4. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh
baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Catatan kita lihat di sini ada 3. Menghayati pengampunan dosa. Yang kedua, kebangkitan Yesus melalui pengakuan dan kesaksian kekuasaan Tuhan. Apa makna daripada menghayati pengampunan dosa? Menghayati pengampunan dosa adalah penekanan kasih Allah dan anugerah yang luar biasa. Jadi ada penekanan kasih Allah dan anugerah yang diberikan. Itulah kita bisa menghayati pengampunan dosa. Dan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, di dalam Dia kita mempunyai penebusan oleh darahnya dan pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Itulah arti daripada menghayati pengampunan dosa. Kasih Allah yang luar biasa dan anugerahnya kepada kita. Kemudian kebangkitan melalui pengakuan. Melalui pengakuan, seorang percaya dapat mengalami pembaruan dan kebangkitan dan kehidupan lama yang penuh dosa. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Itulah kebangkitan melalui pengakuan. Jadi kebangkitannya itu kita mengharapkan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni kita. Nah, kemudian kesaksian kekuasaan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kesaksian kekuasaan Tuhan? Cara-cara Allah bekerja dalam hidup kita merupakan kesaksian kita, ya, yang kekuasaan Tuhan di dalam batin dan Roh Kudus. Jadi kesaksian kita terhadap cara-cara Tuhan bekerja dalam hidup kita, itulah yang perlu kita tunjukkan. Bagaimana cara? Kasih itu adalah Allah. Maka dengan demikian dalam 1 Yohanes ya pasal 4 ayat 8 dikatakan Allah itu kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih tidak mengenal Allah. Nah, jadi kekuasaan Allah memberikan anugerah dan kasih kepada kita. Dan karena kasih pun ya kita menerima Roh Kudus sesuai dengan yang dijanjikan oleh Yesus pada waktu Dia mau naik ke sorga, berkumpul di Yerusalem untuk menerima Roh Kudus sebagai Roh penolong ya. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima Roh Kudus ya dan jadi saksi di Yerusalem dan Judea. Itulah kesaksian
kekuasaan Tuhan disaksikan oleh para murid-muridnya waktu menerima Roh Kudus di Yerusalem dan sebagai saksi di Yerusalem dan Judea. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, khotbah hari ini, dari Injil Lukas pasal 7 41 sampai dengan 50. Yesus di rumah Simon dan dosa diampuni. Jadi di rumah Simon waktu Yesus datang ke sana, dia menyampaikan suatu perumpamaan. Dan pada saat itu ada seorang wanita yang sangat-sangat sayang kepada Yesus dan dia membasuh kaki Yesus. Padahal wanita itu sudah tahu kalau orang Farisi dan murid-murid, itu adalah orang yang berdosa. Harusnya Yesus tahu kalau dia seorang nabi. Itulah pikiran daripada orang-orang. Tetapi Yesus menyampaikan perumpamaan seperti ayat yang di sini. Dikatakan orang yang berutang 500 dinar dan 50 dinar, siapa yang lebih mengasihi apabila hutangnya dihapuskan? Dikatakan jelas, yang lebih besar, kata Simon. Mari kita lihat makna daripada perikop ini dari ayat 41 sampai dengan 50. Dalam ayat ini terdapat perumpamaan yang menandakan mengenai kasih dan pengampunan Tuhan. Dalam perikop ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang dan diampuni oleh orang yang mengutangi mereka. Ada pengampunan atas utang daripada mereka. Itu perumpamaan dari Yesus. Apa pesan moral yang kita lihat? Pesan moralnya adalah hati yang penuh rasa syukur akan pengampunan yang diberikan Tuhan akan menghasilkan kasih yang besar kepadanya. Jadi tadi di sini jelas ada pertanyaan daripada Yesus kepada Simon. Siapa yang lebih besar memiliki kasih di antara dua orang yang dihapuskan utangnya 500 dinar dan 50 dinar? Simon menjawab, orang yang lebih besar diampuni akan menjadi lebih besar kasih sayangnya kepada si pengampun. Demikian juga lah saat ini pada waktu Yesus berbicara tentang seorang wanita, kasihnya lebih besar, dan dia berbuat yang terbaik. Kalau kita lihat dalam pembelajaran ayat ini, pertama adalah dalam ayat ini Yesus menggambarkan seorang wanita berdosa yang mengungkapkan kasihnya yang besar kepada dia dengan menghapus keberinya dengan air mata, yaitu kakinya, membasuh kakinya dengan air mata dan menciumnya. Nah, sementara Simon tidak melakukan seperti itu. Jadi jelas wanita itu adalah orang yang berdosa. Dan Simon menjamu Yesus masuk ke rumah, tapi tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh perempuan itu. Maka Yesus membuat suatu perumpamaan. Yang lebih besar utangnya diampuni, maka kasihnya itu jauh lebih besar. Nah, demikian juga wanita itu adalah orang yang berdosa. Sudah tahu dosanya banyak, tapi dia berbuat banyak kepada Yesus.
membasuh kakinya dengan air mata dan mengusap pakai rambutnya. Maka Yesus mengatakan, dia menyelamatkan dirinya. Imanmu lah yang menyelamatkan dirimu. Iman kepercayaan dia yang sangat-sangat besar. Itulah pembelajaran pertama. Pembelajaran kedua, kesadaran akan kesalahan dan penerimaan akan pengampunan yang penuh kasih berkontribusi pada kebangkitan hati yang menghasilkan kasih Tuhan. Jadi kita sadar akan kesalahan dan penerimaan akan pengampunan yang penuh kasih. Ini bisa berkontribusi ya, terhadap kebangkitan hati, kebangkitan pikiran yang menghasilkan kasih Tuhan. Jadi kita secara sadar harus mengakui kesalahan untuk membangkitkan hati kita akan kasih Tuhan yang lebih besar. Pembelajaran ketiga, semakin kita menyadari betapa banyak kita diampuni, semakin besar kasih kepada Tuhan. Jadi semakin kita banyak diampuni oleh Tuhan, kita semakin dekat dengan Tuhan dan semakin besar kasih kita kepada Tuhan. Kemudian pembelajaran yang keempat adalah, sebagai kesimpulan dari perikop ini adalah betapa pentingnya ya kesalahan akan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, prinsip bahwa pengakuan atas dosa dan penerimaan pengampunan akan memicu respon cinta yang besar kepada Allah. Jadi dengan garis besarnya adalah dengan pengakuan, dengan kita mengakui kesalahan dan mengakui pengampunan dari Tuhan akan menjadi kontribusi yang baik untuk ya, menerima cinta yang besar dan juga mengasihi Tuhan Allah secara maksimal. Inilah pembelajaran yang kita ambil dari perikop ini. Nah, sekarang kita masuk kepada conclusion sebagai kesimpulan kita. Pertanyaan pertama, apa yang dapat dipelajari dari sikap Simon yang merasa dia benar-benar dalam konteks ya pembelajaran terhadap kasih karunia Tuhan? Dalam hal ini, yang dapat dipelajari dari sikap Simon yang merasa dia benar dalam konteks penghargaan terhadap kasih karunia Tuhan, dapat kita lihat bahwa sikap Simon yang merasa diri benar menunjukkan pentingnya kerendahan hati dan pengakuan akan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dalam ajaran Kristus dinyatakan bahwa semua yang orang telah berdosa dan membutuhkan anugerah dari Allah tanpa terkecuali. Jadi merasa benar sendiri dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan dan orang lain. Jadi di sini Simon merasa benar sendiri itu dapat menghalangi hubungan dengan orang lain. Seperti paradigma dia terhadap wanita yang dianggap berdosa dan tidak layak dia memberikan pengampunan oleh
Yesus, tapi dijawab oleh Yesus. Dia iman kuat dan berhak menerima pengampunan yang lebih banyak, karena kasihnya ditunjukkan kepada Yesus yang sangat-sangat baik. Membersihkan kaki, membasuh, melap, dan juga mengeringkannya dengan rambutnya. Itu adalah tanda iman yang kuat, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5 dikatakan, ya. Dan mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, ya, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kau ketahui? Ini menunjukkan, ya, kata-kata untuk tidak cepat menghakimi orang lain, tetapi terlebih dahulu, ya, memperhatikan kelemahan dan dosa kita sendiri. Jadi artinya jangan terus menjustis bahwa orang lain itu punya kesalahan. Kita terlebih dahulu menganalisa diri kita. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yesus, supaya hati-hati dengan pemikiran kita yang negatif terhadap orang lain. Kita harus tetap bersifat positif. Nah, dan sadar akan kelemahan kita, kita akan dapat lebih mengapresiasi kasih karunia dari Tuhan. Jadi kalau kita sudah sadar dengan kelemahan kita, maka apa yang diberikan Tuhan kita sadar, kita akan memberikan apresiasi yang sangat baik terhadap kasih Allah kepada kita. Sekarang pertanyaan kedua. Mengapa pengakuan akan kesalahan menjadi langkah kunci untuk, ya, merasakan dan membangkitkan kasih kepada Tuhan? Mengapa pengakuan akan kesalahan menjadi langkah kunci untuk merasakan dan membangkitkan kasih kepada Tuhan? Pengakuan akan kesalahan merupakan langkah penting, ya, dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi untuk menjalin hubungan kita dengan Tuhan, pengakuan kesalahan merupakan langkah penting. Karena inilah awal untuk membuka hubungan baik kita dengan siapapun, terutama dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengaku salah, berarti kita membuka diri untuk berhubungan dengan orang lain. Ada orang tidak mau mengaku salah, bahkan mardomu di tanorara petau katanya, sampai mati pun tidak bertemu katanya. Ini adalah kesalahan yang besar, ya. Nah, kemudian melalui pengakuan tersebut kita, ya, menghormati kebenaran dan menunjukkan kedalaman hati yang merupakan sikap yang dikenang oleh orang. Jadi ada sikap yang dikenang oleh orang dari kita apabila kita, ya, menghormati kebenaran dan menunjukkan kedalaman hati. Kita akan dikenang oleh orang apabila itu sudah kita lakukan, ya. Nah, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan, ya, menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ayat ini menegaskan pentingnya pengakuan dalam hidup Kristiani. Jadi pengakuan dalam kehidupan Kristiani ini sangat dibutuhkan. Dengan mengakui kesalahan, kita membuka diri untuk menerima, ya, pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Jadi dengan mengakui kesalahan, membuka diri untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan.
1 Petrus 4 ayat 8 dikatakan, mengasihi dengan sungguh-sungguh terhadap sesama atau siapapun itu bisa menutupi banyak dosa. Jadi dosa itu bisa ditutupi apabila kita mengasihi saudara-saudara kita yang benci dengan kita dan yang tidak bisa berbicara dengan kita. Kita mengasihi dan mendoakan. Itu sudah menutupi dosa. Artinya kita sudah berbaik dengan dia. Soal dia berbaik dengan kita, itu lain masalah. Yang penting dari kita sudah jalan. Maka kita selalu dikatakan musuhmu, doakan musuhmu. Ya, itulah. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pengertian akan pengampunan dapat mempengaruhi hubungan kita dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pengertian tentang pengampunan dalam ajaran Kristiani, ya, sangat penting dan menjadi dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Jadi hubungan kita tentang pengampunan dalam ajaran Kristiani adalah sangat-sangat penting. Nah, jadi kita diminta untuk melepaskan rasa sakit hati dan amarah. Artinya kalau ada dendam, sakit hati, dilepaskan dan diserahkan, ya, dengan tindakan lain sehingga kita dapat hidup damai. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, ya, karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ayat ini menunjukkan pentingnya, ya, pengakuan dalam menjelaskan, ya, untuk hubungan yang baik dengan sesama. Ketika seseorang, ya, mampu mengampuni, ia bukan hanya melepaskan beban emosional. Jadi seseorang yang mampu mengampuni bukan hanya melepaskan beban emosional, tetapi juga menimbulkan jalan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah yang berdampak pada kehidupan spiritual dan sosialnya. Jadi dampaknya sangat banyak. Kita mengampuni bukan hanya melepaskan emosional kita dengan orang, tetapi juga Tuhan Allah mengampuni kita. Itulah dampak yang bisa disampaikan. Sehingga landasan untuk mengampuni ada 1 Petrus 4 ayat 8. Kasih dapat menutupi banyak dosa. Artinya pengampunan itu bisa menutupi banyak dosa. Kemudian 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, dendam kepada seseorang itu sama dengan pembunuh. Jadi bukan hanya pembunuh dengan pisau atau segala macam, kita merasa dendam. Tetapi kita dendam pun kepada orang itu sudah pembunuh. Ya, artinya membunuh karakter dia. Kita tidak bisa berhubungan lagi dengan dia. Nah, seperti doa Bapa kami selalu dikumandangkan, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tadi sudah dijelaskan dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang lain, Bapamu di surga juga tidak mengampuni kesalahanmu. Inilah kunci yang dapat kita lihat dari perikop ini. Pengampunan adalah merupakan suatu keharusan bagi umat Kristiani. Dan sekiranya ini kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.